Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, marilah kita saling memerhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tertulis di dalam kitab Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia, yang menjanjikannya, setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat di atas terambil dari kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mengapa ke gereja? Kata bijak Alkitab hari ini adalah agar tetap bertumbuh dalam Kristus, tetaplah pergi ke gereja. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah dalam surat kepada editor sebuah surat kabar Inggris. Seseorang mengeluh bahwa ia tidak menemukan alasan untuk pergi ke gereja setiap minggu.
Selama 30 tahun terakhir ini, saya telah menghadiri kebaktian cukup teratur, tulisnya, dan selama itu saya telah mendengarkan tidak kurang dari 3.000 khotbah. Namun, yang mengejutkan, saya tidak dapat mengingat satu pun dari khotbah-khotbah itu. Saya berpikir mungkin lebih bermanfaat bila waktu sang pendeta digunakan untuk mengerjakan hal lain saja. Surat itu menimbulkan reaksi dari banyak orang. Berikut ini adalah sebuah tanggapan yang paling mengena. Saya telah menikah selama 30 tahun. Selama itu saya telah makan sebanyak 32.850 kali, sebagian besar hasil masakan istri saya. Tiba-tiba saya menyadari bahwa saya tidak dapat mengingat satu pun dari menu makanan itu. Namun, saya memperoleh gizi dari setiap hidangan tersebut. Saya pikir, tanpa makanan-makanan tersebut, mungkin saya telah mati kelaparan sejak dahulu. Alkitab menegaskan pentingnya pergi ke gereja, dan satu-satunya nasihat untuk melakukan hal ini muncul dalam topik tentang bahaya yang timbul apabila menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kita memerlukan bantuan untuk menjaga iman dan pengharapan kita dari keguncangan, dan untuk mengasihi serta melakukan pekerjaan baik, sebagaimana makanan jasmani membuat kita tetap hidup dan kuat. Demikian juga makanan rohani yang bergizi dari pengajaran dan persekutuan, sangat penting bagi kita untuk tetap hidup. Saling memperhatikan. Ibrani 10 ayat 24 mengatakan, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Bentuk kata kerja, saling memperhatikan, menyiratkan bahwa perintah untuk memperhatikan tidak hanya dilakukan sekali atau sesekali saja. Kita diperintahkan untuk membiasakan diri saling memperhatikan. Tambahan keterangan, semakin giat melakukannya. Di akhir ayat 25 turut mempertegas makna tersirat ini. Pendeknya, saling memperhatikan harus menjadi sebuah budaya dalam gereja. Hari ini kita diingatkan untuk memperhatikan sesama anggota gereja Tuhan. Kelekatan persekutuan sesama anak Tuhan diisi dan dicirikan dengan saling memperhatikan. Paulus menyadari betul bahwa sebagai manusia kita akan lemah dan jatuh bila tidak saling memperhatikan dan saling mendorong satu sama lain. Pertemuan-pertemuan ibadah janganlah hanya berpusat pada diri sendiri tanpa peduli orang-orang yang mungkin duduk di sekeliling Anda. Semakin dekat hari kedatangan Tuhan, maka seharusnya semakin giat pula kita untuk membangun hubungan erat dengan saudara-saudari kita sehingga dalam keakraban itu kita bisa saling menasihati dan mengingatkan. Alkitab berulang kali mengisyaratkan agar kita bekerja sama satu sama lain untuk mencapai satu tujuan. Sebuah contoh menarik bisa dilihat pada saat ada orang lumpuh yang ingin menjumpai Yesus di Kapernaum yang dicatat dalam Lukas 2 ayat 1-12. Pada saat itu ada begitu banyak orang mengerumuni Yesus, sehingga tidak mungkin si lumpuh bisa menerobos kerumunan. Tapi kita tahu pada akhirnya dia berhasil bertemu Yesus kemudian mendapat mukjizat kesembuhan. Bagaimana ia melakukan itu? Alkitab mencatat bahwa ada 4 orang teman si lumpuh yang bersedia menggotongnya ke atas atap dan menurunkan dirinya yang terbaring di atas tilam dari atas atap. Itu membutuhkan kerjasama yang apik agar orang yang lumpuh tidak jatuh karena tidak seimbang saat diturunkan. Bayangkan jika seandainya si lumpuh tidak punya teman yang mau repot-repot mengangkutnya agar bisa bertemu Yesus.
Ada banyak lagi kisah-kisah di mana kita melihat pentingnya sebuah kebersamaan yang positif di antara kita. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kabar gembira pun kita melihat mereka diutus bukan untuk berjalan sendirian, tapi berdua-dua atau berpasang-pasangan. Iman kita akan gampang merosot dan melemah jika kita menghadapi masalah demi masalah sendirian. Tapi dengan adanya teman-teman yang saling berbagi, kita akan mampu bertahan dan tetap kuat. Betapa pentingnya sebuah kebersamaan yang saling bantu dan saling mengingatkan, apalagi ketika kita memasuki akhir zaman seperti sekarang. Dalam surat Roma dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ini adalah nasihat agar kita tetap sadar bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari saudara-saudara seiman lainnya. Selain itu, Tuhan juga mengingatkan bahwa kita harus saling mengasihi, karena Tuhan sendiri begitu mengasihi kita. Kepedulian merupakan bagian dari kasih yang seharusnya memenuhi hati orang percaya. Beban yang ditanggung manusia sesungguhnya tidak ringan dan lama-kelamaan mampu membuat iman kita memudar. Cepat atau lambat seseorang bisa kehilangan pengharapan jika didera masalah terus-menerus. Karena itu kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong. Dan dengan demikian dikatakan itu artinya kita memenuhi perintah Yesus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karenanya penting bagi kita untuk menjalin hubungan dengan anggota-anggota tubuh Kristus lainnya dalam persekutuan-persekutuan. Baik di gereja, di kantor, di sekolah, di lingkungan dan sebagainya. Jangan melewatkan waktu-waktu beribadah di gereja di mana kita bisa berinteraksi dan bersatu dalam kesatuan untuk menyembah Tuhan dan membangun hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Datang ke gereja saja tidak cukup apabila kita tidak memikirkan pentingnya membangun hubungan dengan saudara-saudari di sana. Jika saat ini Anda masih mengabaikan salah satu pesan penting Tuhan untuk memiliki iman yang terus bertumbuh dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan, tentukanlah gereja di mana Anda bisa bertumbuh dan berbuahlah di sana. Ambil waktu untuk saling mengenal satu sama lain. Jadilah bagian yang baik dari sebuah tubuh Kristus, bersekutulah dalam doa, pujian dan penyembahan, dan hendaklah saling bantu, saling mengingatkan dan saling menasihati. Tidak ada satupun manusia yang kuat berjalan sendirian. Karena itu, mari kita bersatu dalam kasih, saling menguatkan dalam persekutuan-persekutuan kita. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah adalah sangat penting dalam hidup kita. Ibadah itu ada yang rutin, seperti ibadah minggu, keluarga, instansi, mahasiswa. Namun ada yang temporal, seperti syukuran ulang tahun, wisuda,
kelulusan, kesembuhan. Ibadah seperti ini sejatinya harus kita ikuti. Tetapi ada banyak orang yang berusaha mencari pembenaran sebagai alasan untuk tidak menghadiri ibadah di gereja. Ada yang kecewa melihat sikap hamba-hamba Tuhan, ada pula yang hanya karena merasa malas, lebih tertarik untuk beristirahat penuh di hari Minggu setelah bekerja habis-habisan selama 6 hari penuh. Kalaupun pergi itu karena terpaksa, dan datangnya pun terlambat, mereka menunjukkan sikap yang seolah menganggap ibadah di gereja bukanlah sesuatu yang penting sehingga bisa diremehkan saja. Padahal untuk pergi kerja kita selalu mati-matian untuk tidak terlambat, dan kita bisa melakukannya. Kita takut melanggar peraturan dan kedisiplinan kerja agar tidak dipecat atau setidaknya takut ditegur pimpinan. Bersekolah pun sama saja. Apa kita berani datang terlambat setiap hari? Bukankah kita selalu berusaha untuk mentaati peraturan dan disiplin sekolah, termasuk di dalamnya peraturan mengenai kehadiran dan jam kedatangan? Jika kita bisa menuruti itu, mengapa beribadah yang sesungguhnya jauh lebih penting bisa kita abaikan begitu saja? Firman Tuhan berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita." Kita harus berusaha setia dan mendisiplinkan diri untuk mengikuti ibadah-ibadah. Karenanya, kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Mengapa? Karena latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ketika kedisiplinan dalam bekerja, belajar atau hal-hal lain dalam hidup ini penting, latihan beribadah sesungguhnya jauh lebih penting dari itu, karena di dalamnya terkandung janji yang akan sangat bermanfaat bukan saja dalam hidup saat ini tetapi juga dalam hidup yang akan datang. Begitulah pentingnya melatih diri dalam beribadah yang tidak boleh kita abaikan dalam hidup ini. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman seharusnya tinggi. Yesus berkata, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Jika kita menjadikan Tuhan sebagai harta yang paling berharga, tentu hati kita pun akan melekat kepadanya sehingga kehadiran di gereja akan menjadi sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Di sana kita bisa menunjukkan kasih dan ketaatan kita, bahwa kita menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Di dalam jam-jam yang kita pergunakan untuk beribadah kita menyenangkan hati Tuhan dan kita pun akan diberi kekuatan untuk bekerja baik selama 6 hari ke depan. Hindarilah kemalasan dalam beribadah. Jangan lewatkan waktu-waktu di mana kita bisa saling menguatkan dan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan bersama saudara-saudara kita. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi orang yang bersungguh hati kepadanya, dan terus mengarahkan pandangannya untuk mencari orang-orang seperti ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia, jangan biarkan mata Tuhan berlalu dari kita. Mulai sekarang, pastikan diri kita untuk tidak menyepelekan waktu-waktu untuk beribadah, menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama dalam ibadah. Karena itu, hindarilah kemalasan karena ibadah mengandung janji baik di hidup sekarang maupun yang akan datang. Apa artinya besi menajamkan besi? Frasa, besi menajamkan besi, muncul di kitab Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi,
Orang menajamkan sesamanya. Ketika kita menggosokkan dua bilah besi bersama-sama, besi-besi tersebut akan menjadi lebih tajam. Pisau tersebut bisa melakukan tugasnya dengan lebih efisien, baik untuk memotong dan mengiris dengan lebih efisien. Demikian juga, firman Allah adalah pedang bermata dua. Dengan pedang inilah kita harus saling menajamkan satu sama lain baik pada saat pertemuan, persekutuan, ataupun dalam setiap interaksi lainnya. Kitab Amsal juga menyatakan kalau manusia butuh untuk bersekutu dengan manusia lainnya. Manusia tidak diciptakan untuk hidup seorang diri saja. Bukankah Tuhan Allah sendiri yang telah menyatakan demikian? Bahkan ketika sebelum manusia terjatuh dalam dosa, oleh karena itu, setelah manusia terjatuh dalam dosa, seberapa sering kita perlu berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di dalam Kristus untuk bersekutu dan berdoa. Jelas, hal ini disadari oleh jemaat gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran, persekutuan, perjamuan kudus, dan doa, semua aktivitas bersama yang memberikan mereka kesempatan untuk saling mengasah satu sama lain. Hasilnya, ketakutan datang ke atas setiap jiwa. Ketika mereka berkumpul bersama, mereka memuji Allah karena hanya kebaikannya saja yang membuat mereka bisa berkumpul. Ada dua poin yang dapat diambil dari Amsal di atas. Pertama, selalu ada jaminan berkat bagi setiap persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkumpul bersama di dalam nama Allah. Persekutuan adalah sarana kasih karunia yang dijanjikan oleh Allah sendiri, di mana ada dua orang atau lebih berkumpul dalam namanya, maka Allah ada di tengah-tengah mereka. Juga, kita melihat makna yang sama dalam kitab Maleaki yang menyatakan ketika mereka yang takut akan Allah berbicara satu sama lain, maka Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Ketika kita saling menajamkan satu sama lain dalam persekutuan Kristen, maka Allah mendengarkan dari surga dan merasa senang. Tidak satu pun perkataan yang memuliakannya yang akan luput dari perhatiannya. Keindahan persekutuan yang ilahi terasa begitu wangi dalam hubungan antara Daud dan Yonatan, anak Saul. Ketika Daud dikejar oleh Saul, Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah, yang mengarahkan kita pada poin yang kedua. Besi menajamkan besi adalah sebuah kesempatan untuk menggenapi hukum Kristus. Rasul Paulus mengajarkan kita supaya membawa dan membagikan beban yang kita hadapi sehari-hari. Ratapan atas dosa pribadi, nasihat mengenai bagaimana cara yang terbaik untuk bertobat dari dosa-dosa tersebut, dan bersuka cita atas kemenangan dari dosa-dosa tersebut. Inilah hukum utama, sama seperti yang disebutkan dalam Yakobus 2 ayat 8, di mana kita didorong untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kembali ke analogi di atas, jika sebuah pisau menjadi tumpul, maka dia akan tetap disebut sebagai pisau, meskipun pisau tersebut kurang efektif dan berguna. Oleh karena itu, biarlah kita semakin dikuatkan dengan bersekutu bersama-sama lebih sering, supaya kita bisa saling menasihati, menguatkan, mendoakan, menegur, membagikan firman Allah, berdoa bagi firman Allah dan kebutuhan gereja lokal kita, supaya kita lebih ditajamkan dalam pelayanan yang Allah telah percayakan kepada kita. Seringkali,
Yang dianggap sebagai persekutuan dalam gereja hari ini hanya terkait soal makan-makan dan bersenang-senang, sama sekali tidak terkait soal saling menajamkan satu sama lain dengan firman Allah. Pada akhirnya, pisau yang telah diasah juga akan lebih bersinar, karena semua yang kusam telah terhapus dari seluruh permukaannya. Demikian juga, kita akan bersinar lebih terang bagi Allah kita jika kita melakukan hal-hal yang disebutkan di atas secara konsisten, yang kesemuanya itu akan menyatukan kita dalam harmoni. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mengapa menakutkan jika jatuh ke tangan Allah yang hidup? Perbuatan orang percaya diuji dengan api, dan jika perbuatan itu terbakar habis, orang percaya pun menderita kerugian walaupun ia tidak kehilangan keselamatan, dan dosa yang disengaja menjadikan penantian akan penghakiman itu lebih menakutkan daripada menyenangkan. Perhatikan, misalnya, uraian tentang Ibrani 9 ayat 27. Orang beriman harus yakin akan hal itu. Namun jika dosa yang disengaja dan terus-menerus terjadi, maka keyakinan orang beriman bisa terguncang. Telah ditetapkan bahwa setelah kematian ada penghakiman, dengan kata lain, tidak ada pengorbanan tambahan yang dapat dilakukan. Pengorbanan Yesus hanya satu kali untuk selamanya dan cukup. Penulis menjelaskan, jika kita tetap sengaja berbuat dosa setelah menerima pengetahuan kebenaran, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa. Mungkin terasa aneh bahwa, pada bagian yang berfokus pada membangun keyakinan orang-orang percaya akan nasib kekal mereka dan kepastian penebusan mereka di dalam Kristus, penulis akan mengatakan bahwa adalah suatu hal yang menakutkan jika jatuh ke tangan Allah yang hidup. Karena finalitas pekerjaannya dan kepastian yang kita miliki di dalam Dia, kita harus saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik serta berusaha untuk bersama sebagai orang percaya. Penulis memberikan konten penting yang harus diperhatikan oleh orang percaya. Karena mereka yang percaya kepada Yesus telah ditahirkan olehnya, mereka dapat dengan penuh keyakinan menghampirinya dan berpegang teguh pada pengharapan yang Dia berikan. Dalam Ibrani 10 ayat 31 di akhir salah satu peringatan tersebut, penulis mengingatkan orang percaya bahwa jatuh ke tangan orang-orang yang beriman adalah hal yang menakutkan. Allah yang hidup, kita tidak boleh terus berbuat dosa karena Tuhan akan menanganinya itu, dan hal itu menimbulkan rasa takut dan bukan keyakinan yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya. Karena kita tidak bisa mundur ke dalam kehancuran setelah dinyatakan benar oleh Tuhan. Hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan membuat seseorang dapat menantikan hari penghakiman dengan penuh keyakinan. Sedangkan orang beriman yang dengan sengaja melakukan dosa akan melepaskan keyakinan tersebut walaupun posisinya aman. Hari penghakiman yang akan datang sudah dekat, dan sangat menakutkan untuk jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Karena karakter Tuhan, Dia tidak akan mengabaikan dosa dan ada penghakiman bahkan bagi orang-orang percaya. Meskipun penghakiman tersebut bukan tentang keselamatan,
Tetapi tentang pahala, atau kekurangannya, penulis Ibrani menantang orang percaya untuk tidak membuang keyakinannya, karena pahalanya besar. Sungguh menakutkan jika jatuh ke tangan Tuhan yang hidup. Namun, penting untuk dicatat bahwa penulis tidak mengatakan orang percaya akan mati atau kehilangan keselamatan. Dia hanya mempertanyakan apa yang layak diterima oleh orang beriman. Tuhan adalah hakim, dan pembalasan adalah miliknya. Berpegang pada pengakuan, Ibrani 10 ayat 23 berkata, "Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia." Berpegang adalah kata perintah untuk tidak melepaskan genggaman kepada suatu benda yang telah terjamin kekuatannya. Pengharapan merupakan bagian terbesar dari iman. Pengharapan merupakan suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak berhenti dan selalu sabar menantikan suatu janji yang kekal. Dalam hal ini, janji itu jelas ada keberadaannya, namun kapan datang dan kapan akan diterima belum ditentukan kapan waktunya. Pengharapan juga diartikan sebagai penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 23 berbunyi, "Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia." Firman Tuhan ini mengajak kita untuk teguh berpengharapan yang bersumber dari Allah. Sebagaimana terdapat dalam Roma 15 ayat 13, Allah adalah sumber pengharapan. Ketika kita mengaku bahwa Allah adalah sumber pengharapan dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi dalam tubuh jasmani kita, apakah kita mengalami kelemahan secara fisik, kita merasa seakan-akan doa-doa yang kita panjatkan tak pernah dijawab Tuhan, kita mendapatkan banyak masalah, hingga kita mengalami pencobaan yang sangat dahsyat yang mustahil untuk kita dapat tanggung. Namun, apapun itu, karena sumber pengharapan kita adalah Allah yang setia, maka kita tetap berserah diri kepada Tuhan, karena kita ketahui bahwa Allah tak pernah ingkar akan janjinya. Salah satu teladan yang patut kita teladani dalam keteguhan berpengharapan dalam Alkitab ialah Ayub. Kita mengetahui bersama meskipun Ayub kehilangan harta benda, anak-anaknya, sampai penyakit barah yang busuk dari telapak kaki sampai kepada batu kepalanya menyerangnya. Namun selama itu juga kata kutuk tak pernah keluar dari mulutnya. Walaupun istrinya sendiri menganjurkannya. Dalam konteks tersebut, penyerahan Ayub yang benar-benar sungguh-sungguh, tak hanya dalam kata-kata, tetapi Ayub benar-benar konsisten dan berpegang pada pengakuannya dengan keberadaan Allah. Keteguhan pengakuan yang seperti inilah yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani, supaya setiap umat Tuhan tak hanya mendengar dan menyampaikan firman Tuhan, tetapi melakukannya juga. Ketika cobaan datang, ketika masalah datang melanda, mulut akan tetap menyanyi memuliakan Tuhan, tangan akan tetap bertepuk tangan, lutut tak akan lelah untuk tersungkur dan menyembah Tuhan. Sebab Yesus yang kita sembah tak akan mengecewakan anak-anak yang benar-benar berserah diri padanya. Ia tetap setia pada janjinya. Kita lihat kembali kisah Ayub. Pada akhir masa ujinya, Ayub 42 ayat 10, berbunyi, "Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu." Dalam hal ini kita boleh bermegah,
bahwa sesakit apapun, seperti apapun derita kita, namun rencana Tuhan adalah rencana yang amat agung. Dia menyediakan suatu rencana indah ketika cobaan yang diizinkannya datang menimpa kita. Karena itu, marilah terus berpegang dan pada pengakuan kita kepada Tuhan. Kita memerlukan ketekunan. Ibrani 10 ayat 36 berkata, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Kata tekun dapat diartikan sebagai ketetapan hati yang kuat, teguh, untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas apapun. Tekun juga berarti fokus, konsisten dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Pepatah orang Batak mengatakan, "Talu do gogo di bahan nunut, kekuatan dikalahkan oleh ketekunan." Maksudnya, orang yang tekun melakukan tugas dan pekerjaannya pastilah akan berhasil dengan baik. Kita bukan mengandalkan kekuatan saja dalam meraih kesuksesan. Sejalan dengan itu pepatah Jawa mengatakan, "Sing sapa telaten bakal panen." Artinya, siapa mau bertekun pastilah nantinya akan menuai hasilnya. Maksudnya, ketekunan menjadi kunci untuk meraih kesuksesan. Alkitab mencatat, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Orang yang tekun akan menghasilkan buah dan menikmati upah. Ketekunan adalah unsur terpenting dalam setiap keberhasilan. Terlebih di era sekarang ini, semua orang menginginkan segala sesuatu yang serba instan, ingin cepat kaya, tapi tidak mau bekerja keras, ingin berhasil, tapi tidak mau berusaha. Pertanyaannya adalah bagaimana ketekunan dapat terbentuk? Pertama, melalui kesengsaraan. Itulah sebabnya Tuhan kadangkala mengizinkan kita mengalami kesengsaraan dengan tujuan agar Ia dapat membentuk ketekunan di dalam diri kita. Kedua, melalui ujian iman. Oleh karena itu, Tuhan seringkali mengizinkan berbagai pencobaan menimpa hidup kita dengan maksud agar ketekunan dapat muncul di dalam diri kita. Ketiga, melalui latihan, ketekunan dapat dilatih. Karena hal itu adalah ketetapan hati. Sekalipun istri Ayub mendesak Ayub agar tidak bertekun lagi dalam kesalehannya, namun ia memutuskan dan menetapkan bahwa ia akan tetap tekun dalam kesalehannya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang perlu kita lakukan agar kita memiliki ketekunan itu? Pertama, kita harus memiliki keberanian yang tak tergoyahkan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ketekunan adalah ketika kita tetap bertahan, teguh, dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan, terus mencoba dan tidak goyah oleh keadaan, sampai menemukan jalan keluar atau mengatasi tantangan. Mungkin kita tak selamanya sukses atau selalu berhasil. Ada masanya kita gagal, baik secara fisik maupun spiritual. Namun, jangan menyerah, tetaplah berjuang meski untuk jangka waktu yang lama. Dalam bertekun, kita memerlukan iman, keberanian, serta daya tahan. Ketika kita merasa tidak sanggup melewatinya sendirian, jangan segan meminta dukungan doa atau bantuan dari saudara-saudari seiman atau orang yang dapat kita percaya. Kedua, kita harus kuat menghadapinya, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu
bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Daya tahan kita akan terlatih ketika kita mengalami masalah, tantangan, cobaan, kesulitan hidup, dan penderitaan. Saat ini terjadi, ada dua pilihan: kita tetap tekun atau menyerah. Kalau kita menyerah, maka kita akan frustrasi, kecewa, terpuruk, bahkan kehilangan harapan dan iman. Dengan kata lain, kita menjadi bulan-bulanan keadaan karena memilih menyerah. Maka dari itu, pilihlah untuk tetap tekun. Namun, jangan hanya karena mengharapkan buah atau hasilnya secara instan. Yang terpenting di sini adalah kemauan kita untuk menjalani semuanya dengan rela dan gigih. Karena dengan demikian, maka kita telah berada di jalur yang benar. Ketiga, kita harus mampu meraih keberhasilan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tak seorang pun bisa sukses tanpa usaha dan kerja keras. Mereka yang sukses sesungguhnya berutang kepada ketekunan mereka sendiri. Mungkin kita sudah sering mendengar hal ini, orang yang tekun akan bertahan dalam situasi apapun. Meski ia jatuh bangun, seperti menanam bibit pohon, kita tidak mengharapkannya tumbuh besar dalam semalam. Bukan, kita merawatnya dengan saksama, memberinya pupuk, pengairan yang cukup, hingga bibit itu bertunas, tumbuh menjadi pohon, dan menghasilkan buah yang bisa kita nikmati. Dalam pertandingan, para juara tidak menjadi juara karena mereka memenangkan perlombaan, tetapi karena sekian banyak jam, minggu, bulan, dan tahun yang mereka habiskan untuk berlatih. Maka bertahanlah sampai akhir, karena ketekunan akan menuai keberhasilan. Keempat, kita harus mampu memperoleh keselamatan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita juga membutuhkan ketekunan dalam menjalani kehidupan spiritual. Tuhan ingin kita bertahan. Iblis tidak akan tinggal diam dan akan melakukan apa saja agar kita menyerah dan kehilangan keselamatan di dalam Tuhan. Apa yang membuat kita ingin menyerah? Kesulitan dalam pekerjaan atau bisnis, pasangan hidup, keuangan yang buruk, cita-cita yang tampak mustahil, pernikahan yang diambang kehancuran, depresi berkepanjangan, masalah keluarga, atau pergumulan melawan dosa. Teruslah bertekun menjaga fokus kita kepada Tuhan, meskipun ada banyak pengorbanan yang harus kita berikan. Teruslah mendekatkan diri kepadanya, semakin mengenal Tuhan, mengetahui kehendak-Nya, bersyukur akan semua anugerah-Nya, dan ingatlah pada kebahagiaan yang akan kamu dapatkan di dalam kasih-Nya. Renungkanlah firman-Nya. Kita bisa mendengarkan khotbah dan membaca kitab suci setiap hari. Karena itu, mari kita terus tekun melatih diri kita untuk tetap tekun dalam seluruh tanggung jawab kita dan nikmati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.